Self love ini bagaimana seseorang atau individu itu mencintai dirinya sendiri dengan berbagai kekurangannya. Sudah mapan, sudah cukup, tapi dia belum juga merasa cukup baik untuk bisa menjadi pasangan seseorang, dicintai seseorang. Kok bisa sampai sebegitunya ya Mbak ya? Gitu. Saya di rumah kok Mbak, gitu, sambil nunggu anak. Tapi tetap aja di rumah dia banyak mengerjakan pekerjaan domestik kan, gitu ya. Nah itu akibatnya apa? Dia nggak caring sama dirinya sendiri kan, gitu. Dia nggak aware bahwa dia butuh waktu untuk dirinya. Assalamualaikum Yumera Ladies. Kembali bersama kita di acara Bincang bersama Yumera. Nah, untuk hari ini kita bersama dengan Mbak Irma Gustiana, panggilannya Mbak Ayang. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Ayang hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Mbak Ayang, kita di sini nih akan berbicara santai ya, berbicara santai tentang permasalahan seputar kewanitaan sekarang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih lanjut nih Mbak Ayang ya, kalau di sekitar kita banyak sekali permasalahan yang muncul itu sekarang mengenai ketidakpuasan, mengenai bagaimana wanita merefleksikan dirinya. Dengan usia yang bervariatif ya, ada ibu rumah tangga, kemudian ada wanita karir yang memang sudah di puncaknya dan usianya mulai dari awal dewasa hingga middle age. Tapi rupanya ada satu kesamaan yang ada dalam diri mereka, yaitu adanya ketidakpuasan, merasa dirinya itu seperti, kok saya nggak cukup bagus sih, kok saya kurang sih, gitu, sampai dalam titik mereka merasa tidak worth it. Nah, situasi-situasi itu kan banyak sekali bermunculan ya Mbak Ayang. Menurut dari Mbak Ayang sendiri itu kenapa sih kok sudah mulai bermunculan? Oke, ya jadi kalau kita lihat sih sebetulnya fenomena wanita atau perempuan di masa sekarang ini kan sebetulnya sangat kompleks sekali ya Mbak Aulia ya. Jadi mereka bekerja, kemudian mencapai karir yang baik juga, tapi di satu sisi mencoba menyeimbangkan kehidupan pribadi dia, kehidupan berkeluarga dan juga kehidupan sosial. Nah, pada beberapa dari mereka kan tentunya ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Ya, jadi misalnya saya sudah melakukan banyak hal, tapi kok tidak puas, atau orang lain tidak puas, pasangan saya tidak puas, atau saya nggak puas gitu ya. Jadi sehingga membuat dirinya sendiri menjadi kurang percaya diri terhadap apa yang dia miliki. Nah, seperti less apresiasi gitu ya, Mbak betul. ya. Jadi kurang bisa menghargai apa yang dia lakukan. Mungkin karena penilaian orang lain. Nah, padahal sebetulnya kuncinya ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak perlu fokus sama apa yang orang lain pikirkan. Jadi balik lagi sih sebetulnya bagaimana dia mengapresiasi dirinya sendiri. Nah, itu sebetulnya seringkali kita katakan sebagai bagaimana dia memiliki apa yang namanya self love. Begitu ya. Karena kalau ngeliat di berita sekarang itu kan agak ngeri ya Mbak ya. Betul. Ada ibu rumah tangga yang memang sangat rentan terhadap stres. Itu yang seharusnya kita garis bawahi ya, bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukan yang bersantai-santai di rumah. Betul. Itu justru bahkan tingkat lebih stresnya ini apa namanya lebih tinggi ya. lebih tinggi. Betul sekali. Kadang-kadang. Nah, sampai mengarah ke arah depresi. Banyak sekali beritanya, mulai dari dia melarikan diri, meninggalkan anaknya, kemudian membuat anaknya itu menjadi dalam kondisi yang terancam dan sebagainya. Dan sebaliknya ini seperti kasus yang pernah saya tangani juga, seorang wanita karir sudah di puncaknya, usia cukup, mapan, tapi belum juga menikah karena merasa kurang worth it untuk seseorang, buat dia dicintai, buat dia cukup untuk seseorang. Padahal mereka sudah dalam tahap yang maksudnya sudah bagus matang ya Mbak ya, matang seharusnya. Tapi tetap aja ada insecure itu ya Mbak ya, rupanya ya. Ya balik lagi sih sebetulnya tadi yang aku katakan bahwa bisa saja yang tadi bagaimana dia care sama dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri gitu ya, sehingga itu membuat dia menjadi kurang bisa berharga, kurang merasa percaya diri, kurang yakin dengan dirinya sendiri gitu. Nah, itu cukup menarik ya Mbak ya, karena sebenarnya inti dari self love itu kan tentang diri kita ya. Itu sepertinya informasi itu kita para wanita kurang sekali mendapatkannya. Nah, menurut dari sisi perspektif psikologi sendiri, sebagai psikolog ya Mbak Ayang yang sudah berkarir selama 17 tahun melintang kesana kemari dengan berbagai macam kasus, itu
definisinya itu yang tepat untuk bisa disampaikan ke Yumira Ladies ini apa Mbak definisi self love? Jadi kalau self love ini kan artinya istilah gitu yang digunakan untuk didefinisikan sebagai bagaimana seseorang, tidak cuma hanya perempuan aja, tapi juga pria pun juga sama. Bagaimana setiap individu itu. Jadi dua-duanya ya Mbak ya, both side lah sebetulnya. Dan anak-anak pun juga nanti harus diajarkan bagaimana mencintai dirinya sendiri ya. Jadi self love ini bagaimana seseorang atau individu itu mencintai dirinya sendiri dengan berbagai kekurangan, kelebihannya, baik fisiknya maupun mentalnya, itu benar-benar dia apresiasi dan dia terima gitu. Acceptance itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengulik lebih lanjut nih ya, terkadang kita suka mess up antara apa sih self love, apa sih self confidence atau self esteem, itu beda atau sama atau saling menunjang kah? Gimana Mbak? Ya, jadi kalau kita saya bisa katakan bahwa self love ini adalah payungnya, dan di dalamnya itu banyak sekali komponennya gitu. Sebenarnya komponennya itu ada 22. Ya, jadi kayak misalnya self esteem itu bagian daripada self love. Kemudian self confident itu juga bagian daripada self love. Kalau kita bisa katakan self esteem ini kan bagaimana seseorang itu menghargai dirinya sendiri, menghargai apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau self esteem itu dia lebih ke sifatnya evaluatif. Ya, jadi dia menghargai semua yang bisa dia lakukan. Sementara kalau self confident bagaimana dia meyakini bahwa dia mampu melakukan. Nah, itu adalah bagian dari self love gitu. Jadi mereka itu kayak berkomponen-komponen yang bisa menunjang kita satu menjadi dan self love lainnya, begitu betul. ya. Nah, Yumira Ladies ini cukup menarik ya, karena kita biasanya agak sedikit mengentengkan mencintai diri sendiri itu seperti apa, apakah hanya sekedar begini-begini gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang kita ingin tahu nih sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa sih kok self love itu penting? Self love menjadi sangat penting adalah gini, sebelum kita mungkin udah dengar istilah-istilah ya, sebelum kita mencintai orang lain, cintai diri sendiri dulu. Biasanya itu kan hanya quote-quote yang agak susah untuk dipraktekkan ya Mbak ya. Jadi sebetulnya sebelum kita bisa memberi, kita menguatkan diri ya. Contohnya aja ketika kita menjadi seorang ibu ya kan, yang perlu dirawat adalah dirinya kita dulu. Karena kalau kita tidak sehat, baik secara fisik, baik secara mental, tentu kita nggak akan bisa mengasuh anak dengan sangat optimal. Maka yang harus dirawat dulu adalah kitanya, cintai kitanya dulu. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita, kita akan lebih mudah mencintai anak, mencintai pasangan, mencintai lingkungan ya. Nah, itu akan berkesinambungan. Bahkan nanti karir pun juga akan lebih baik, kehidupan yang lain juga akan lebih positif. Nah, itu kalau soal ini ya Ibu ya Mbak. Terus kalau untuk yang kayak saya sebutkan itu beberapa kasus memang apalagi di metropolitan saat ini hiruk pikuk dan sebagainya, ini sudah mapan, sudah cukup, tapi dia belum juga merasa cukup baik untuk bisa menjadi pasangan seseorang, dicinta seseorang. Kok bisa sampai sebegitunya ya Mbak ya? Ya, ada berbagai hal yang biasanya menyebabkan seseorang itu menjadi kurang bisa yakin sama dirinya sendiri, atau misalnya kurang bisa mencintai dirinya sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki pengalaman masa lalu yang buruk. Mostly kebanyakan yang dalam pola pengasuhan, di mana pada saat dia masih kecil, seseorang ini kurang diapresiasi oleh ayah ibu, oleh lingkungannya, selalu direndahkan, kemudian tidak dihargai proses-proses kehidupannya ya, dituntut terlalu berlebihan. Nah, sehingga membuat dia di satu sisi ketika dia di masa dewasa, yang kelihatannya sudah matang, di bawah sadarnya inner child-nya merasa kurang. Nah, gitu. Itu dia. Kalau sudah masuk ke inner child itu berarti sudah cukup, sangat dalam. Sudah cukup dalam buat untuk diatasi. Nah, sehingga menumbuhkannya gimana itu Mbak? Pertama, kalau dia masih memiliki banyak support system, misalnya dia punya teman-teman yang positif, tentu dia harus trust dengan seseorang atau beberapa orang teman yang bisa untuk diajak sharing, itu penting banget. Karena dia harus bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Makanya di salah satu komponen self love itu juga self expression. Jadi itu bagaimana dia mengungkapkan itu. Nah, kemudian kalau itu sudah sangat mengganggu sekali, artinya dia butuh bantuan profesional kan. Jadi dia memang perlu dibantu dengan ahlinya untuk bisa membantu dia untuk dalam hal proses healing dan meningkatkan tadi self confidence, self trust dia, terus kemudian self esteemnya ya. Jadi seperti itu. Bisa aja mungkin ada pengalaman traumatic event ya yang kita nggak pernah tahu, karena itu ada kaitannya.
Jadi, jadi secara harus berkesinambungan gitu. Nah, tapi kalau untuk cara simpelnya aja nih Mbak, itu kan kalau secara udah masuk ke yang lebih klinisnya lebih seperti dalam. itu lebih dalam. Tapi kalau untuk cara simpel aja tahapannya nih, how to self love ourselves. Nah, yang pertama dia harus self care dulu. Self care dulu. Self care itu berarti komponen, apa tuh? Kalau kita bicara mengenai self love ini, yang pertama itu ada yang namanya self awareness. Self awareness dulu. Jadi dia aware terhadap kekurangan dirinya. Mungkin dia kurang bisa menjalin hubungan dengan orang lain, bisa jadi dia memang sulit berkomunikasi. Dalam pekerjaan mungkin oke, tapi pada saat komunikasi dan interpersonalnya betul. gitu ya, jadi Mbak. dia nggak aware bahwa dia ada kekurangan dalam segi komunikasi. Bisa jadi mungkin dari karir dia bagus, tapi itu terbawa dalam sisi relasinya. Nah, misalnya mungkin dia dari segi karir sudah matang, posisinya bagus, lalu kemudian pada saat menjalin relasi dia menempatkan diri sebagai seseorang yang dominan. Nah, ini kan berpengaruh dong sama si pasangannya, sehingga nggak long lasting nih hubungannya. Nah, kemudian ada yang namanya self awareness, yang kedua adalah self acceptance. Self acceptance. Jadi setelah harus sadar dulu. Iya, sadar baru menerima. Baru menerima. Jadi saya memang fungsi komunikasi saya nih, relasi personal saya memang bermasalah. Berarti dia harus bisa menerima bahwa itu adalah kekurangan. Kalau mungkin bahasa sekarang mengakui ya gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, Jadi akui deh jujur akui gitu. deh bahwa memang kita punya kekurangan gitu. Dan itu tuh bukan sesuatu yang negatif, justru bagus kan gitu. Jadi kita menerima bahwa kita ada kekurangan di situ. Atau misalnya kita terlalu sering marah-marah misalnya, sehingga orang yang dekat sama kita jadinya khawatir kalau kita membuat dia jadinya marah gitu ya. Jadi awareness, terus kemudian self care. Self care juga. Jadi self care itu lebih ke merawat diri dari segi fisik ya. Terus kemudian ada yang namanya juga leveling berikutnya itu self trust. Self trust. Harus meyakini bahwa kekurangan itu sebetulnya bisa membantu dia untuk di flip menjadi sesuatu yang lebih positif. Saya punya kekurangan, berarti saya harus misalnya untuk merubah gaya komunikasi saya gitu. Dia harus meyakini itu. Berarti pertama kita harus mau sadar dulu, aware dulu, sadar kemudian dulu, mengakui, betul, kemudian menerima itu ya, kemudian baru kita kayak caring copingnya itu. Iya, betul. Ya tadi dengan merawat diri salah satunya. Terus kemudian kita trust, terus kemudian ada yang self esteem juga, itu akan bertahap. Gitu. Sampai nanti self expression itu bisa membuat dia untuk lebih terbuka sama lingkungan atau sama tadi misalnya calon pasangannya, dia bisa terbuka bahwa dia ada kekurangan di situ, dia bisa mengekspresikan itu. Gitu ya Mbak ya. Jadi memang penting banget sepertinya ya self love ini ya. Nah, kalau Mbak Ayang sendiri ini kan sebagai founder dari Ruang Tumbuh, sudah pasti banyak menangani kasus-kasus. Jadi kasus apa yang paling menarik terkait tentang self love yang pernah Mbak Ayang tangani selama beberapa saat ini? Yang paling menarik sebenarnya hampir rata-rata sih sebetulnya ibu yang datang ya kan, kebanyakan dari mereka itu freak out ya, misalnya parno gitu, takut gitu kenapa-napa sama anaknya ya. Emosinya, fisiknya itu lebih banyak dikeluarkan untuk si anak dan suami dan keluarga, sehingga mereka cenderung gampang frustrasi. Nah, jadi saya pernah nanya sih sama mereka, coba deh terakhir punya waktu berkualitas dengan pasangan itu kapan, terus terakhir punya waktu untuk diri sendiri kapan gitu. Rata-rata memang ada tapi nggak berkualitas gitu. Saya di rumah kok Mbak gitu, sambil nunggu anak, tapi tetap aja di rumah dia banyak mengerjakan pekerjaan domestik kan gitu ya. Nah, itu akibatnya apa? Dia nggak caring sama dirinya sendiri kan gitu. Dia nggak aware bahwa dia butuh waktu untuk dirinya, dia nggak menerima bahwa dia butuh waktu gitu, sehingga dia nggak bisa care sama dirinya. Nah, akibatnya ya frustrasi, kemudian saat mendidik anak, mengasuh anak jadi marah-marah sama anaknya gitu. Jadi kasusnya seputar itu. Iya, kebanyakan. Tapi rata-rata nih ya Mbak ya, saya yakin Yumira Ladies juga pasti pernah mengalami di saat kita mau meluangkan waktu dengan pasangan atau me time dengan diri kita sendiri tuh kadang suka ada rasa feeling guilty. Iya, betul. Kayak ngerasa egois Kayak ngerasa egois. Padahal sebenarnya beda tidak sih Mbak antara
kita beregois ini ya, sama kita melakukan self love itu it's something different or it's a part of it gitu. Sesuatu yang berbeda tentunya. Kalau misalnya egois itu kan berarti dia nggak bisa menerima kritikan orang lain, nggak bisa menerima kehadiran orang lain, semua terpusat pada dirinya sendiri. Sementara kalau self love ini adalah bagaimana dia mencintainya dirinya sendiri sehingga nanti dia lebih bisa berdaya dan bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi kuncinya self love sendiri itu make yourself better so you can be better for others gitu ya Mbak. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia udah bisa total sayang sama dirinya gitu ya, care sama dirinya gitu. Jadi ke orang lain pun dia akan lebih mudah untuk transfer atau vibrasi emosinya jauh lebih positif kan begitu. Oh gitu. Nah tapi kalau misalnya Mbak Ayang sendiri nih menghadapi dengan banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu, pesan-pesan untuk Yumira Ladies itu apa sih Mbak? Bahwa kita harus bagaimana di era seperti ini dengan tuntutan stres seperti ini gitu. Mungkin Mbak Ayang bisa sampaikan? Iya, yang paling penting sih sebetulnya gini teman-teman Yumira Ladies gitu ya. Yang pertama, yang tadi sih sebetulnya kita harus tahu bahwa kita itu punya kekurangan di mana ya. Jangan merasa kita mampu atau super power. Kadang-kadang kita perempuan suka ngerasa kita bisa ngelakuin semuanya gitu, padahal belum tentu bisa. Belum tentu gitu kan. Kita pasti ada fase-fase di mana kita juga butuh bantuan orang lain. Jadi admitted itu penting banget, mengakui bahwa kadang-kadang kita juga butuh orang lain. Jangan semuanya juga dikerjain sendiri, pasti kita punya kapasitas. Terus kemudian berbagi ya, entah berbagi sama pasangan bila sudah menikah, kemudian kalau belum dengan teman yang bisa dipercaya, yang positif ya. Lalu kemudian juga waktu untuk diri sendiri penting. Kalau menurut research itu sebetulnya sehari 15-30 menit. Hanya 15-30 menit itu menurut selama penelitian. Selama itu 24 jam selama ya? 24 jam. Artinya itu bisa kegiatan apa saja Mbak ya? Artinya sebetulnya dari 24 jam kita masa sih nggak bisa nyediain waktu 15 menit sampai 30 menit per hari. Ya, contoh kan? Simpelnya seperti apa Mbak? Yang misalnya gini, ada beberapa yang bilang, aduh aku susah banget soalnya nanti anakku begini kalau ditinggal begitu. Sebetulnya kita bisa mencari, kita kan ngerti ya, daily routine kita seperti apa. Pasti kita tahu di mana waktu-waktu kosong itu ada, ya kan. Fokus aja pada saat waktu itu kosong, ambil waktu 15 menit sampai 30 menit, itu betul-betul untuk diri sendiri. Mau dengerin musik ya, atau mau masak, apapun yang benar-benar kita itu nikmatin. Kita anggap itu me time gitu ya. Terus lakukan hobi yang dulu, misalnya dulu pernah punya hobi, lalu kemudian karena pekerjaan, misalnya karena menikah dan lain sebagainya, kita nggak pernah ngerjain itu. Nah itu kita harus balik lagi. Jadi harus ada fun-nya. Jadi namanya pleasure. Gitu. Jadi bagaimana dia menyenangkan diri sendiri. Berarti treat yourself gitu ya. Gitu kan. Jadi memang harus ada waktu itu. Lalu kemudian juga sih olahraga ternyata itu juga sangat penting sekali karena gaya hidup di masa sekarang kan sangat ketat banget gitu ya, peks banget. Kita kadang-kadang nggak bisa ngasih waktu buat diri kita untuk berolahraga, padahal itu ternyata sangat penting sekali buat kesehatan mental kita. Lalu kemudian nggak usah mikirin apa yang orang lain omongin sih tentang kita. Masa bodoh gitu ya, kalau pakai bahasa sekarang masa bodoh Yumira Ladies gitu. Jadi kadang-kadang betul kitanya gitu ya. Apa yang diomongin orang tuh belum tentu benar karena mereka tuh pakai kacamatanya mereka gitu ya. Jadi ngerasa bahwa mereka paling benar gitu. Ya udah nggak usah dipikirin. Jangan kalaupun diterima jangan dihayati, jangan difikirkan ya kan, pasti akan berpengaruh sama energinya kita. Nah itu yang nggak bagus. Jadi Yumira Ladies, kalau misalnya kita bisa simpulkan nih pembicaraan kita hari ini itu it's okay not to be okay berarti ya Mbak Ayang ya, bahwa self love itu penting banget untuk mengisi kita, untuk membuat kita menjadi seseorang yang menjadi lebih baik, lebih happy kalau pakai bahasanya lebih Mbak Ayang. Ya. Betul, supaya kita bisa memberikan totalitas kepada orang yang kita sayangi dan sekitar kita begitu ya, bahwa ada beberapa tahapan yang kita harus perhatikan bagaimana how to self love ourselves. Berarti yang pertama itu tadi self awareness, kemudian ada self acceptance, baru kita masuk ke self care. Itu penting banget ya Mbak. Dan meluangkan waktu nggak banyak ya, nggak banyak, hanya 15 menit sampai 30 menit saja Yumira Ladies. Boleh melakukan kegiatan yang
fun yang kita sukai bebas gitu ya. Kalau mengutip kata-katanya Mbak Ayang biasanya mencintai sesuatu yang bagaimana Mbak? Iya, cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Nah, jadi itu ya yang harus digarisbawahi ya Yumera Ladies, bahwa self love it is important for us gitu. Baik, sampai di sini bincang bersama Yumera. Kita akan bertemu lagi dengan bincang-bincang selanjutnya dengan mungkin tema yang berbeda, yang lebih menarik dan masa kini yang jelas. Baik, kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.